Iya, jadi ini. Sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, kita akan seleksi induk ikan lele yang matang gonat untuk siap dipijakan. Bagaimana ciri-ciri induk ikan matang gonat itu? Nah, ini kita bisa diperlihatkan. Untuk betinanya, anatomi tubuhnya lengkap, sirip ada empat-empatnya, berlendir, perut buncit, dan yang lebih untuk memastikan ini induk matang gonat dilihat dari kelaminnya. Nah, ini kelaminnya. Nah, kelaminnya itu putih kemerah-merahan atau kebiru-biruan. Ini menandakan induk udah matang gonat untuk siap dipijakan. Bagaimana besar kecilnya? Nah, kita tidak menentukan besar dan kecilnya. Jadi induk itu siap dipijakan setelah 1 tahun. Walaupun dia kecil, tapi kalau usianya udah 1 tahun itu telurnya udah matang gonat, siap untuk dipijakan. Nah, itu untuk ikan betinanya. Nah, untuk jantannya kelihatan kalau jantannya ikan lele itu minimal untuk dipasangkan ukurannya sama atau lebih gede dari betina. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena lele itu kalau mau kawin suka berantem dulu. Kalau misalkan kalah jantan, otomatis jantan tidak akan membuahi. Nah, untuk ciri-ciri ikan jantan yang matang atau udah spermanya siap untuk dipijakan, bila mana kalau dia agresif begini juga biasanya berdiri itunya, siripnya. Nah, itu menanda dia agresif dan siap dia kawin. Atau dilihat dari kelaminnya juga, dia itu tuh kelaminnya keluar, kelihatan. Nah, ini kelaminnya, nah panjang, merahnya agak di ujungnya ada yang putih, ada merah-merahnya. Atau kalau bisa dilihat di gini ada keluar lendir putih. Nah, itu bukan sperma, itu kalau di manusia itu madi, bukan sperma. Kalau sperma pasti putih. Ini, nah, ciri fisiknya dia juga harus lengkap, anatomi tubuhnya tidak cacat. Ini bukan cacat, ini adalah plek. Ini bukan cacat nih, plek. Nah, ini biasanya dia agresif, ini agresif. Nah, untuk perbandingannya ikan lele itu bisa poligami, jadi 1:2. Untuk jantannya 1, betinanya 2. Itu dia bisa membuahi dari 2 ekor. Tapi ukuran ikannya harus minimal sama panjangnya atau lebih gede dari betina untuk jantan. Oke, itu aja dulu. Nah, setelah ini kita mau cemplungin ke kolam. Ini kita mau mijahin malam ini. Perbandingannya 1:2 untuk pemijahan poligami 1:2, 1:2 ekor. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mijahan ini luas kolamnya 4 kali 9 meter. Sebisa mungkin untuk taruh ikan hidup itu jangan lebih dari jam 12. Kenapa? Alasannya kenapa itu harus sebelum jam 12 atau maksimal jam 12? Karena dia itu adaptasinya itu, ikan lele itu mau dia adaptasi untuk kawinnya itu selama 12 jam biasanya. Kalau bisa masukin jam 12, nanti jam 12 malam atau jam 1 maksimalnya dia akan kawin, keluar telurnya. Nah, boleh kita sekarang masukin ikannya satu persatu ke dalam pemijahan. Nah, nangkap ikan lelenya begini, santai aja, nggak repot. Nih bisa dipegang gini, dia akan tenang, jangan kasar. Nah, ini ikan lele akan tenang gini, dia tidak akan lompat, matanya ditutup. Nanti pasang media untuk nempel telur. Nah, dengan apa medianya? Pakai indukan. Nanti kita next selanjutnya untuk pemasangan tangkapan. Adalah
media untuk nempel telur. Nah ini biasanya digunakan untuk satu biomasa 1 kilo satu ekor betina yang biomasanya 1 kilo ini membutuhkan kurang lebih 7 kakap yang ukurannya ini memakai 30 kali 80 cm. Nah cara pemasangannya, saudara-saudara, sekarang kita akan memasangkan kakaban untuk media nempel telur ikan lele. Nah biasanya untuk satu ekor betina yang beratnya 1 kg itu membutuhkan 7 kakap injukan ya, yang ukurannya 80, panjangnya 80, lebarnya 30 cm. Nah ini biasanya kurang lebih 7 kakap. Untuk cara taruhnya, ini karena ikan lele itu biasanya bertelur di dasar kolam, makanya injuk harus taruh di dasar kolam. Nah, caranya injukan ditaruh ini, nah, pakai penjepit bambu, lalu berarti pakai batu, bisa pakai apa aja yang berat, bisa besi, bisa batu, dan bisa apa aja. Oke saudara-saudara, terima kasih. Kita udah naruh telur, sekarang udah lihat lele nih. Ini larva baru netes 24 jam dari penyimpanan telur. Nah, saudara-saudara, ini larva hari kedua pasca menelorin. Ini udah kelihatan hitam-hitam, yang kemarin masih putih. Nah ini sekarang ada agak kuning ke hitam-hitaman. Ini hari kedua pasca netes. Oke saudara-saudara, ini untuk pemantauan, kita bisa menggunakan piring atau apa aja yang bisa akan kelihatan ikannya. Nah ini belum bisa dikasih kita makan karena kantong telurnya masih ada, persediaan makannya dia masih bawa, masih gendong, kelihatan masih buncit-buncit. Nah biasanya baru hari ketiga kita masuk pakan, dikasih pakan. Kita besok mungkin akan dikasih makan sama kuning telur yang direbus. Oke, terima kasih.